Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahr mubarak unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Alhamdulillah hadirin yang masih merindukan surga Allah Subhanahu wa taala, yang masih merindukan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seperti disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, ya Allah akan menjanjikan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah ini masih bertahan pemain inti semua. Pemain cadangannya sudah pada kabur, ya. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Wabillahi sekarang sudah mulai hari-hari terakhir menjelang Ramadan ini, ya, menyambut hari-hari kemenangan. Yang mudah-mudahan kita terus bersemangat. Hadirin, satu saat Utsman bin Affan radhiyallahu an duduk bersama pembantunya di depan sebuah kuburan. Tiba-tiba beliau menangis bersimbah air mata sampai membasahi tanah kuburan yang ada di hadapannya. Kemudian beliau menyampaikan satu pesan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Ketahuilah sesungguhnya ini kuburan itu adalah awal dari perjalanan menuju akhirat. Sebuah perjalanan yang nanti akan dialami oleh kita semua, dan semua itu akan diawali oleh satu hal yang sangat hebat, yaitu proses sakratul maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesannya, aksiru dzikra hadamil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang pemutus kenikmatan, yakni al-maut. Kenapa ini menjadi hal yang sangat penting? Karena esok lusa kita akan mengalami hal ini. Satu hal yang sering sekali bahkan banyak terlupa oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu adalah zikrul maut. Kalau saya ya hampir tiap hari zikrul maut ya. Usia saya sekarang genap bulan April ini 50 tahun. Kemarin pas 50 tahun, meskipun wajah saya kata yang lain masih di 28-an gitu, nggak apa-apa. Dan setengah usia saya 27 tahun saya gunakan untuk mengurus jenazah. Sudah lebih dari 1.400 orang yang saya bantu. Dari berbagai jenazah yang bolong-bolong, yang COVID, yang hepatitis, yang HIV, yang kebakar, yang tenggelam, macam-macam lah, macam. Bahkan saya termasuk yang membuat SOP memandikan jenazah COVID, meskipun prakteknya mah enggak gitu. Prakteknya enggak. Kenapa? Karena hadirin, ternyata prakteknya hanya dibungkus dengan spray, kemudian dimasukin plastik, kemudian dilakban, masukin ke kantong mayat, masukin ke petinya di wrapping, ya. Apalagi kalau di Santo Yusuf, saya sebut saja Santo Yusuf. Ini kasus, satu kasus. Itu jangankan untuk disempurnakan, dimandikan tidak, diwudukan tidak, tayamum pun tidak, ya. Apalagi sampai disolatkan, apalagi dikuburkannya di Cikadut. Kuburan apa? Kuburan non muslim. Alasan apapun, katanya takut menyebar virusnya. Ya kalau dengan alasan takut menyebar virus,
Ya kalau dikubur di Cikadut kan harusnya si virusnya juga nyebar di Cikadut teh, ya. Apa bedanya? Saya ngisi seminar di Kota Bandung di rumah sakit ternama, dihadiri nakes, dihadiri dokter. Saya tanya memilih mana, mengurus orang yang sakit COVID atau yang mati COVID? Ya semuanya menjawab mengurus mati COVID. Karena mereka meyakini kalau orang mati COVID is nothing, sudah tidak lagi memberikan efek, kecuali mayatnya batuk atau bersin, droplet, gitu kan? Nah, ini pelajaran yang sangat luar biasa. Bahkan saya diminta membongkar kuburan-kuburan di Cikadut, ya kan? Yang negatif-negatif saya bongkar. Itu dijadikan komoditi di sana. Ngegalinya 700.000. Galiannya tanahnya urogannya cuma sejengkal. Ya, ganti tetengger nisan 250.000. Administrasi 250.000 dan semuanya tidak ada kwitansi. Biaya gotong 200 meter 5 juta. Ini kengerian, ya, sampai dijadikan komoditi. Padahal jauh di hal tersebut ada yang lebih penting kita pikirkan dari hal itu, bahwa COVID, jantung, liver, apapun itu hanya satu sebab di antara asbab al-maut, di antara sebab-sebab kematian. Namun yang jadi catatan penting saat itu adalah saat itu kita sedang menjadi seorang apa ketika kematian datang kepada kita. Ya. Apakah kita menjadi orang-orang yang bahagia dengan agama ini? Memang kita jauh Pak, tidak seperti di Masjid Al-Fatah, Temboro, Magetan, Jawa Timur. Tarawehnya mulai jam 8 beres jam 3 subuh. Kita tidak seperti itu. Di sini paling jam 8 lebih 5, gitu kan? Itu pun kalau lebih 10 banyak yang bergetar hatinya. Jam 8 sapulut san witir kena ya. Padahal katanya kita ingin bahagia akhir mati kita ini, ya kan? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Hendaklah dengan agama yang datang kepada kalian, kata Allah, kepada kita semua ini, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Kenapa? Karena respon kita, kegembiraan kita kepada agama ini berbanding lurus dengan bahagia tidak bahagianya kita saat sakratul maut itu nanti. Ya. Begitu Bapak membaca, mendengar imam bacaannya kita dihafal. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Surat naon itu? Sahalaman ya gerahnya ya. Sudah gelisah. Tapi kita tidak penting hal itu. Tapi yang pentingnya adalah kita tidak berpikir panjang pendek, tapi kita berpikir tentang seberapa bahagia dengan agama ini itu. Ya. Sehingga kebahagiaan itu akan terwujud dalam kebahagiaan ketika inda sakratil maut. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'ali 'amalu salihan fima tarak. Ketika kematian datang kepada salah seorang di antara kalian berkata, qala rabbi irji'un, ya Allah balikin aku ke dunia. La'ali 'amalu salihan fima tarak, aku akan beramal amal yang dulu aku tinggalkan di dunia. Fa asadaqu aku minas solihin, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang yang saleh, gitu kan? Allah menjawab, qala innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itulah perkataan yang sering kau ulang-ulang di dunia. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah telah aku titipkan umur kepada kalian untuk kamu berpikir tentang umur itu apa yang mesti kamu lakukan. Dan bagaimana kalau mungkin Bapak di sini ada yang pernah memandikan jenazah, kita bertadzakur suatu saat kita akan dimandikan, dan saat itu apa yang bisa kita lakukan? Hanya kesedihan, penyesalan yang bertumpuk-tumpuk. Ya. Ini menjadi sebuah peringatan kepada kita. Maka kata Rasulullah, siapa orang yang paling pandai di antara kalian adalah aksarukum dzikran lil maut. Orang yang paling banyak mengingat kematian dari antara kalian itulah orang yang paling pandai. Dan seburuk-buruk orang dari antara kalian adalah orang yang dia bertakziah kepada orang yang mati, menyaksikan kematian, menyaksikan pocong di depannya yang dia sholatkan,
kemudian besoknya dia tidak berubah lebih baik dari apa yang telah dilakukan, sesungguhnya itu orang yang paling buruk di antara kalian. Oleh karena itu marilah kita bertadakur mulai hari ini tentang kematian. Ini malam pertama, semenit lagi ya? Nggak apa-apa, semenit lagi Pak. Cerita mati teh panjang soalnya. Ini dari subuh juga ngisi pelatihan jenazah. Subuh, kemudian tadi sebelum zuhur campur ke perwanawan zuhur sampai asar kegiatan sampai sekarang. Nanti malam ngisi lagi itikaf. Penutupnya bahwa ketika seseorang dia selalu bertadakur tentang kematian ini, maka hatinya akan selalu bersemangat untuk beribadah. Ya, malam pertama saya Ramadan kemarin, saya tarawehnya di kuburan. Dipanggil jam 3 sore, ada jenazah meninggal belum dimandikan sampai maghrib. Kemudian saya maghrib menuju Purwakarta sampai macet-macet, hujan-hujan, memandikan jam 8:30, beres-beres jam 9:30, nunggu galian 2 jam, barulah 11:30 malam saya kuburkan. Itu 3 hari berturut-turut. Dan di sana kesedihan itu baru kita rasakan betapa ya baik buruknya kita ini, bahagia tidak bahagia ini adalah bagaimana saat itu kita merespon agama ini. Bahagialah orang yang merespon agama dengan baik, dan menyedihkanlah akhir kehidupannya ketika menjadikan agama ini hanya sesuatu yang biasa-biasa saja, bukan menjadi sesuatu yang spesial. Bapak datang ke sini itu ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang daripada di rumah nggak ada kerjaan ke sini, itu ada juga ya. Nah, orang-orang yang bahagia adalah yang memang datang ke sini dengan penuh kebahagiaan. Bismillah, saya mau taraweh, sugan we imamna panjang, begitu, wah semangat, semangat. Ya, bukan dicirian imam teh. Kamari hari Gunawan panjang ya tahun kamari ya. Di rumah ya. Nah, hadirin itulah yang disampaikan, mudah-mudahan kita tetap bersemangat di hari-hari yang terakhir Ramadan ini sampai kita mendapatkan satu malam yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar, dan menjadikan kita orang-orang yang berbahagia di akhir kematian kita, menjadi orang yang husnul khotimah. Terima kasih. Waalaikumsalam, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan sholat dengan formasi bertahan 2-2-2-3 ya. Kalau mungkin kemarin menyerang ya 4-4-3, ya sekarang bertahan biar santai ya insyaallah ya. Assalatu jami'ah rahimakumullah.